warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Biokimia yang beranggotakan saya Nabila Aprilia Putri dengan ujung NIM 054, Saya Revi Elita dengan ujung NIM 044, saya Pinka Sriwayuni dan ujung NIM 036, saya Maura Delia dengan ujung NIM 034. Tujuan, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat adalah jalur biokimia yang terjadi di mitokondria, sel, dan berperan dalam proses respirasi seluler dengan mengoksidasi gugus asetil dari asetil koenzim A menjadi karbon dioksida melalui serangkaian reaksi oksidatif. Energi yang dihasilkan selama proses ini itu disimpan dalam bentuk pembawa elektron tereduksi seperti NADH dan FADH2 yang selanjutnya itu digunakan dalam rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP sebagai sumber energi utama sel. Selain itu, siklus asam sitrat juga berfungsi sebagai jalur anabolik karena menyediakan prekursor yang diperlukan untuk sintesis berbagai biomolekul. Siklus asam sitrat itu adalah proses yang berlangsung di dalam sel manusia untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan tubuh dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Saat seseorang bergerak atau olahraga, itu makanan yang dikonsumsi dipecah menjadi molekul-molekul kecil, salah satunya asetil CoA yang kemudian masuk ke dalam mitokondria untuk memulai siklus ini. Energi yang dihasilkan selama proses ini disimpan dalam bentuk molekul pembawa elektron dan nantinya itu digunakan untuk membuat ATP, sumber energi utama sel. Siklus asam sitrat terdiri dari 8 tahapan yang berlangsung secara berurutan, memastikan sel memiliki cukup energi untuk bekerja secara optimal. Siklus asam sitrat yang terjadi di mitokondria sel manusia, siklus ini terdiri dari 8 tahapan. Di antaranya itu yang pertama pembentukan sitrat. Tahap pertama dimulai ketika asetil koenzim A bergabung dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim sitrat sintase. Tahap ini sangat penting karena menandai masuknya gugus asetil ke dalam siklus untuk diolah menjadi energi. Yang kedua, isomerisasi sitrat. Sitrat kemudian diubah menjadi isositrat melalui reaksi isomerisasi oleh enzim akomutase. Perubahan ini diperlukan agar molekul siap untuk tahap oksidasi berikutnya, sehingga atom karbon berada dalam posisi yang tepat untuk reaksi dekarboksilasi. Kemudian yang ketiga, oksidasi dan dekarboksilasi isositrat. Isositrat mengalami oksidasi menjadi aketoglutarat. Pada tahap ini dilepaskan satu molekul karbon dioksida atau CO2 dan energi dari reaksi ini digunakan untuk membentuk NADH dari NAD+. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim isositrat dehidrogenase. Kemudian yang keempat, pembentukan suksinil koenzim A. Selanjutnya, aketoglutarat dioksidasi dan diberi gugus koenzim A menjadi suksinil koenzim A. Tahap ini juga melepaskan satu molekul CO2 dan menghasilkan NADH. Reaksi ini dikatalisis oleh aketoglutarat dehidrogenase dan merupakan salah satu tahap penting dalam pelepasan energi. Yang kelima, konversi suksinil koenzim A menjadi suksinat. Suksinil koenzim A kemudian diubah menjadi suksinat melalui reaksi yang menghasilkan ATP atau GTP, tergantung jenis selnya. Reaksi ini dikatalisis oleh suksinil koenzim A sintase dan menandai satu-satunya tahap siklus yang langsung menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau GTP. Kemudian yang keenam itu oksidasi suksinat menjadi fumarat. Suksinat selanjutnya dioksidasi menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase. Sambil mengubah FAD menjadi FADH2, molekul FADH2 ini akan digunakan dalam rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP tambahan. Yang ketujuh, hidrasi fumarat menjadi malat.
Fumarat kemudian mengalami hidrasi oleh enzim fumarase, yaitu penambahan molekul air untuk membentuk malat. Tahap ini mempersiapkan molekul agar dapat dioksidasi pada tahap berikutnya. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 itu regenerasi oksaloasetat. Tahap terakhir ini adalah oksidasi malat menjadi oksaloasetat oleh enzim malat dehidrogenase sambil menghasilkan NADH. Oksaloasetat yang terbentuk kembali siap untuk bergabung dengan asetil koenzim baru, sehingga siklus dapat berlangsung lagi secara berulang. Jadi kesimpulannya itu, selama siklus asam sitrat berlangsung, asetil koenzim A itu mengalami 8 tahapan reaksi yang menghasilkan CO2, NADH, FADH2, dan ATP atau GTP. Energi yang dihasilkan digunakan oleh sel untuk menjalankan aktivitas seperti kontraksi otot pada manusia. Selain menyediakan energi, siklus ini juga menghasilkan molekul, antara yang penting untuk sintesis berbagai biomolekul. Proses ini berlangsung terus-menerus dan berulang, memastikan sel memiliki pasokan energi yang cukup untuk mendukung fungsi dan aktivitas makhluk hidup. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.